Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang morfologi. Dengan saya sendiri, Atania Saidul Mukhliso, dan teman saya, Nilna Sasabila, yang akan menyampaikan pengertian dari morfologi. Ismi Nilna Nur Sabilah Jitu min Tegal. Tayyib al-bahas al-awal yakni ta'riful morfologi. Secara etimologis, morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Istilah morfologi dalam bahasa Arab sering disebut dengan nidhamu sorfi atau ilmu syikok. Secara terminologi, menurut Syahrin, al-istiqaq adalah membuat bentuk makna kata dari kata yang lain dan terjadi perubahan pada bentuk dan makna. Pada kamus lingualistik, pengertian morfologi yaitu bidang lingualistik yang mana mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Jadi, pengertian morfologi dapat didefinisikan yaitu morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata meliputi pembentukan dan pengubahannya yang mencakup kata dan bagian-bagian atau morfem. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis morfologi. Menurut mayoritas ulama, al-istiqaq terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu istiqaqus ushir, yaitu pembentukan beberapa kata dari sebuah kata dasar dengan tetap memperhatikan kesamaan urutan morfem seperti yang terdapat pada kata dasarnya. Contohnya pada morfem kata ba. Nah, urutan morfem tetapnya yaitu kaf menjadi urutan pertama, ta menjadi urutan kedua, dan ba menjadi urutan ketiga. Dengan demikian, istiqaqus ushir itu mencakup tasrif lughawi dan tasrif istilahi. Yang kedua yaitu istiqaqu kabir. Istiqaq kabir ini disebut juga dengan qalb al-lughawi, yang menurut Yakub yaitu dua kata yang memiliki persamaan pada lafaz dan makna tanpa memperhatikan susunan bunyi. Jadi di sini tuh sama susunan morfemnya itu sama-sama dan memiliki arti yang sama tanpa memperhatikan bunyinya. Contohnya kata hamida bisa dibentuk menjadi mahada, yaitu hanya menukar posisi mim dari tengah ke depan. Nah, keduanya itu sama-sama mempunyai arti memuji. Yang ketiga yaitu istiqaqu akbar. Yang dimaksud dengan istiqaq akbar menurut Yakub yaitu adanya hubungan umum sebagai satuan bunyi dengan sebagaimana makna. Nah, hubungan itu tidak terkait oleh bunyi suara, tetapi terkait dengan susunan asalnya serta jenis yang termasuk di dalamnya. Istiqaq akbar biasanya disebut juga dengan al-ibdal, yaitu menukar huruf sebuah kata dengan huruf yang lain yang mirip dari segi makhrajnya atau cara mengartikulasikannya. Yang ketiga yaitu istiqaqu akbar. Yang dimaksud dengan istiqaq akbar menurut Yakub yaitu adanya hubungan umum sebagai satuan bunyi dengan sebagaimana makna. Nah, hubungan
itu tidak terkait oleh bunyi suara, tetapi terkait dengan susunan asalnya serta jenis yang termasuk di dalamnya. Istiqaq akbar biasanya disebut juga dengan al-ibdal, yaitu menukar huruf sebuah kata dengan huruf yang lain yang mirip dari segi makhrajnya atau cara mengartikulasikannya sehingga lebih mudah untuk diucapkan. Jadi di sini itu mementingkannya kelancaran atau kegampangan dalam pengucapan. Contohnya yaitu kowama menjadi koma, di mana wawu ditukar dengan alif, itu sebagai contohnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Dari pemakalah sebelumnya, saya akan menjelaskan dari fungsi morfologi dalam bahasa Arab. Terdapat fungsi bisa disebut sebagai morfem dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama fungsi formologis, yakni makna-makna yang dapat diambil dari sigoh morfem. Nah, hal ini dapat dibagi dua. Yang pertama yaitu isim. Yaitu morfem yang tidak memiliki kala atau masa, seperti itu. Kemudian fiil itu morfem yang memiliki kala atau masa. Kemudian ruang lingkup morfologi. Pada dasarnya, dalam morfologi ada 3 ruang lingkup yang harus dipahami di dalam ilmu linguistik, yaitu morfem, morf, dan alomorf, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, morfem. Morfem itu tidak bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Di dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi sebagai pembeda antara kata jamak dan kata masa lampau. Menurut Hare, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Kemudian Keraf juga memberikan definisi tentang morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam membentuk kata yang dapat dibedakan artinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa morfem merupakan sebuah satuan bahasa atau gramatikal terkecil yang bermakna, yang dapat berupa imbuhan ataupun kata. Yang kedua, morf. Morf itu termasuk anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya i pada kata kenai adalah morf. Jadi morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Kemudian yang ketiga ada alomorf. Alomorf itu salah satu anggota dari morfem juga yang telah ditentukan posisinya. Misal kata misalnya ber, be, dan bel adalah alomorf dari ber. Misal ber seperti pada kata bernyanyi, itu termasuk disebut sebagai alomorf. Cukup dari saya. Mungkin ada beberapa maaf jika ada beberapa salah kata. Selanjutnya silakan dipahami kembali, dibaca makalahnya. Jika memang ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morfologi. Pada dasarnya dalam morfologi itu ada 3 ruang lingkup yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu morfem, yaitu merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi sebagai pembeda antara kata jamak dan kata morfologi. Pada dasarnya di dalam morfologi ada 3 unsur, ada 3 ruang lingkup.